Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang arus listrik searah dalam hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial dalam sebuah rangkaian listrik yang dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Yang pertama, bunyinya kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Perhatikan contoh gambar di bawah, yaitu di sini ada titik percabangan yang mana ada arus masuk I1 dan dari titik cabang tersebut keluar arus I2 dan I3. Maka sesuai hukum Kirchhoff 1, nilai I1 sama dengan penjumlahan antara nilai kuat arus di I2 ditambah I3. Sekarang kita akan membahas tentang gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Apa beda dari keduanya? Gaya gerak listrik biasa disingkat dengan GGL, itu adalah tegangan dari sumber tegangan sebelum mengalirkan arus ke rangkaian. Sedangkan tegangan jepit adalah tegangan dari sumber tegangan setelah mengalirkan arus ke rangkaian listrik. Perhatikan persamaan keduanya. Kalau GGL, untuk menghitung I-nya sama dengan GGL dibagi jumlah hambatan. Sementara untuk tegangan jepit, jika persamaannya dituliskan dengan hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka I-nya sama dengan V per R. Di mana simbol-simbol I adalah kuat arus dengan satuan ampere, E adalah gaya gerak listrik atau GGL dengan satuan volt, R besar hambatan luar dengan satuan ohm, R kecil hambatan dalam baterai dengan satuan ohm, dan V adalah tegangan jepit dengan satuan volt. Sekarang kita akan belajar bagaimana baterai itu disusun. Ada yang disusun secara seri ataupun secara paralel. Kalau seri, gambarnya seperti yang tertera di slide ini, dia dipasang berdampingan antara satu baterai dengan baterai yang lainnya. Simbol baterainya adalah dua garis sejajar yang vertikal. Kemudian hambatannya disimbolkan dengan sandi rumput seperti yang tertera di gambar. Prinsipnya untuk susunan baterai seri, kuat arusnya sama. Begitu juga untuk GGL-nya. Sehingga untuk mendapatkan GGL total, tinggal menjumlahkan semua GGL yang ada dari masing-masing baterai. Dan perbandingan antara GGL dengan hambatan itu adalah sebanding. Sehingga untuk mendapatkan R total atau hambatan dalamnya juga dijumlahkan seperti menghitung jumlah total GGL-nya. Untuk banyaknya baterai yang disusun seri diberi simbol huruf N kecil, sehingga I-nya bisa dicari dengan NE per R besar plus NR kecil. Untuk tegangan jepit total baterai ditulis dengan V total sama dengan I kali R besar, atau bisa juga dicari dengan NE dikurangi I kali NR. Tegangan jepit sebuah baterai bisa dicari dengan V sama dengan V total dibagi jumlah baterainya atau N sama dengan E dikurangi IR. Nah, kalau susunan paralel, maka dia dipasang bersusun seperti ini atau bercabang. Di mana prinsip E sama I itu dijumlah.
Dan untuk N baterai identik disusun paralel, maka R kecilnya dibagi dengan N, sementara tegangan jepit total dan sebuah baterai V-nya sama dengan yang tegangan jepit seri. Nah, ini adalah hukum 2 Kirchhoff-nya, di mana hukum 2 Kirchhoff itu bunyinya jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Sigma E plus sigma I kali R-nya sama dengan 0. Perjanjian tanda, perhatikan, kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop dan negatif jika berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan. Bila saat mengikuti arah loop kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu, maka GGL atau E-nya bertanda positif dan sebaliknya. Alhamdulillah selesai materi hukum Kirchhoff kita, baik hukum pertama dan kedua Kirchhoff. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.